Sabah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sejahtera Tuhan Yesus menyertai Indonesia. Senang di malam hari ini menyapa bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, teman-temanku, handai tolanku, dan semua para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, semoga kita tetap kuat, sehat, sejahtera, dan iman kita bukan iman abal-abal, tapi iman mengalahkan dunia ini. Dan sebagaimana tadi pagi saya katakan, bahwa sore ini saya akan membawa iman yang mengalahkan dunia. Sebelum saya melayani Anda, saya berkata kepada Tuhan, doa dan harapan saya Tuhan, supaya iman yang mengalahkan dunia ini menjadi milik kami, orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang mau mendengarkan firman Allah ini. Sehingga kami adalah orang-orang yang mengalahkan dunia ini, bukan terseret oleh keinginan dunia dan hawa nafsunya, sehingga kami terjerat di dalam keinginan dunia atau berjalan dalam lingkaran dunia, dalam lingkaran setan, tapi kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya ambil dalam 1 Yohanes 5 ayat yang 1 sampai dengan ayat kelima. Demikian bunyi firman Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan tadi pagi saya mengatakan bahwa keinginan setan adalah mengadakan keributan, mengadakan kekacauan, mengadakan pemberontakan, lalu mengadakan penghancuran, dan umat manusia diajar untuk mengikuti keinginannya dan melakukan dosa-dosa yang dibenci oleh Allah. Dan kemudian pada ujungnya keinginan setan itu berakhir pada kematianmu, kematian yang kekal. Ketika engkau mengalami kematian, kau tetap tinggal dalam dosamu, engkau mengalami kematian yang kekal. Tetapi ketika engkau mengalami kematian, hidup dalam kebenaran, hidup dalam Kristus, maka tempatmu adalah bersama-sama dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Jadi iman yang mengalahkan dunia ini bisa kita alami dalam kehidupan kita ketika kita memiliki 4 hal ini. Yang pertama, kata firman Allah, hidup percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Anda bisa percaya kepada Tuhan itu bukan karena pekerjaanmu, tapi pekerjaan Roh Kudus yang memampukan Anda percaya kepadanya. Tadi pagi saya katakan bahwa Dia menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dan Dia membawa kita dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu berarti mempercayai Allah salah satunya. Dan juga kehidupan kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jadi kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus terus akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi hidup percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus artinya itu yang diurapi atau Mesias atau Mesias yang disebut Yesus itu. Dan Dia adalah penyelamat kita sekaligus Tuhan kita. Haleluya. Dan itu tidak akan mudah bagi orang-orang di luar sana. Itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang tahayul. Tapi saya mau katakan, kalau Anda bisa percaya Dia sebagai penyelamatmu, sebagai Tuhanmu, itu bukan karena kehebatanmu, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan karena kemampuanmu. Kata firman Allah, karena kasih karunia. Haleluya. Jadi bukan kita memiliki iman yang mengalahkan dunia ini karena kehebatan kita, karena saya ini orang yang berpangkat, orang yang berpendidikan, orang yang punya harta yang banyak, baru saya bisa mengalahkan dunia. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Mengalahkan
menciptakan dunia ini dengan segala keinginannya yang digerakkan oleh setan, kata firman Allah dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Dunia 19:20. Dunia ini digerakkan oleh Allah, oleh setan. Tapi setan tidak bisa menggerakkan anak-anak Tuhan yang memiliki iman. Dia tidak bisa mengontrolnya. Tuhanlah yang mengendalikan dunia ini dan anak-anak Tuhan. Haleluya. Jadi percaya kepada Allah itu sangat luar biasa. Jadi percayamu itu, kalau tadi kemarin itu saya katakan, ketika kita percaya kepada Allah itu bagaikan gunung Sion yang tidak bisa digoyahkan oleh badai apapun. Karena Tuhan yang melindungi, karena Tuhan yang menjaga, karena Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kita. Puji nama Tuhan. Jadi kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu karena anugerah Tuhan bagimu. Dan tetaplah percaya dan tetaplah hidup dalam imanmu kepada Kristus. Dan ketika engkau percaya, berarti engkau akan mengalahkan dunia ini. Ketika engkau percaya bahwa Mesias adalah Yesus adalah Kristus, maka dia akan menyelamatkan engkau, dia akan menolong engkau, sebab Tuhanmu itu adalah the Almighty God. Dia sangat perkasa untuk membela engkau. Yang kedua, hidup dalam kasih. Saya katakan tadi pagi, saya katakan kalau kita hidup dalam insaf akan dosa, maka penjara, alat-alat negara ini tidak diperlukan lagi, karena semua kalau hidup ini loh, semua kalau hidup dalam kasih, dan tidak perlu ada lagi hal-hal yang merugikan satu yang lain. Tetapi pada kenyataannya kan tidak demikian. Setan masih bekerja, setan masih berkarya sampai hari ini, dan orang-orang harus memilih kehidupan. Saya memberikan komentar di dalam kehidupan berpoligami, ya. Kita kan tidak mengenal poligami. Dalam kehidupan berpoligami itu, lalu kemudian saya katakan, kita orang Kristen tidak mengajarkan kehidupan poligami, sekalipun ada banyak orang dalam Alkitab yang hidup berpoligami. Tapi itu tidak diajarkan oleh Tuhan dari zaman penciptaan, yaitu Adam dan Hawa diciptakan hanya sepasang, hanya wanita dan lelaki. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan merencanakan pernikahan itu satu untuk selamanya, terkecuali oleh kematian. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-6 dikatakan tidak boleh diceraikan oleh siapapun karena sudah dipersatukan oleh Allah. Jadi artinya, yang mau saya katakan, Allah tidak pernah mengajar kita. Tapi kalau ada orang yang berpoligami, itu karena kedegilan hati mereka, karena pemberontakan mereka terhadap firman Allah. Lalu saya dikatakan saya pendeta setan. Haleluya. Tapi saya tetap membalas dengan kata-kata yang baik. Saya tetap mengatakan, puji nama Tuhan, kita ditentukan oleh kualitas kepercayaan kita, oleh iman kita, bagaimana kita hidup. Dan orang-orang yang hidup dalam ajaran-ajaran yang baik akan selalu mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Tetapi kalau orang yang senantiasa menerima ajaran-ajaran yang tidak baik, perbendaharaannya akan selalu setan. Mereka akan melakukan keinginan-keinginan setan. Dan jangan lakukan itu. Jadi kalau hidup dalam kasih, saya katakan, Yesus saya itu mengajar karena apa? Dia mengasihi. Sekalipun Anda melakukan hal-hal yang tidak baik, saya akan terus mengasihi. Saya akan terus berdoa bagi Anda, dengan harapan Anda satu kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tidak boleh, bahwa walaupun mereka melakukan itu, kita tidak boleh benci pada mereka. Saya sudah bilang, kalau Anda tidak siap di dalam dunia medsos ini, dicaci maki, Anda jangan bermedsos. Tapi kalau Anda sudah mensiapkan mental Anda, karena segala kemungkinan akan bisa datang, engkau harus sanggup menyatakan imanmu dengan nilai-nilai kerajaan Allah, dengan nilai-nilai yang benar, bahwa Yesus tidak pernah mengajar kita untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Bahkan Alkitab katakan, kasihi musuhmu,
Kasihi orang yang menganiaya kamu. Wah, itu nggak mudah memang. Tapi itulah ajaran Yesus. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita mengasihi. Dan kalau kita hidup saling mengasihi, maka tidak akan ada lagi perampokan. Tidak ada lagi orang yang melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang jahat, melakukan pemberontakan, melakukan kejahatan, melakukan penipuan, melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Nggak perlu lagi. Karena apa? Semua hidup dalam kasih. Haleluya. Penjara akan menjadi kosong, lembaga permasyarakatan akan menjadi kosong, polisi tidak perlu bertugas. Ya dengan susah payah. Kenapa? Semua itu dalam mengasihi. Haleluya. Haleluya. Saya merindukan hari itu. Tetapi kita harus terus berjuang. Yang pertama yang mau saya katakan, engkaulah yang pertama yang harus melakukannya. Mengasihi. Tidak mudah. Tapi Yesus telah memampukan kita untuk melakukan itu. Karena apa? Kita sudah percaya kepada Yesus, dan Yesus akan memampukan kita. Karena Dia di Almighty God. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang luar biasa, yang dapat membebaskan engkau untuk bisa melakukan kehendak firman Allah. Sehingga engkau terbebas dari segala keinginan dosa, terbebas dari jerat iblis, terbebas dari keinginan dunia dan hawa nafsunya. Dan kita melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya! Luar biasa Tuhan itu. Hidup mengasihi. Bayangkan kalau keluarga hidup saling mengasihi, satu dengan suami istri saling mengasihi, anak dan orang tua saling mengasihi. Kira-kira kehidupan apa yang bisa kita terima selain berkat daripada Allah? Tadi pagi, minggu pagi saya katakan bagaimana orang yang hidup saling mengasihi itu hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan, hidup dalam berkat Allah, di mana orang-orang berjalan dalam kebenaran dan melakukan hidup dalam takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, dan luar biasa hidup itu, dan melakukan nilai-nilai yang benar di hadapan Tuhan, kejujuran, kebenaran, lalu keadilan, lalu kemudian integritas, korban, pelayanan. Waduh, kalau itu ketaatan kepada Tuhan, kalau itu kita miliki, karena kita mengasihi Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita. Jadi jangan ada yang sombong kalau kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kita bisa hidup dalam kesederhanaan kita, itu karena Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Kalau Anda tidak lagi bisa menunjukkan kesederhanaan Yesus, mulailah banyak berdoa di hadapan Tuhan. Apakah kita ingin mau sopos dengan segala apa yang Tuhan anugerahkan? Apakah kita bisa memberkati orang lain dengan apa yang kita miliki? Seperti saya katakan, puluhan tahun saya menggratiskan rumah saya untuk orang lain tinggal tanpa harus membayar. Buah dan apanya bisa mereka nikmati sesuka hati mereka. Kalau diantar syukur, kalaupun tidak diantar tidak apa-apa. Dan yang mau saya katakan adalah, kalau kita mengasihi, karena saya juga itu diberkati oleh Tuhan, Allah memberikan, dan saya juga memberikan dengan gratis, dengan cuma-cuma. Jadi tidak perlu melakukan, membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kita hidup dalam kasih. Lalu yang ketiga, kata firman Allah, hidup dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran, 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, Anda bisa baca di situ bagaimana orang-orang yang hidup. Coba saya baca aja 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Allah. Barang siapa berkata aku mengenal dia tapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita katakan kita punya kebenaran tapi kita hidup dalam dosa, hidup melakukan keinginan setan, hidup melakukan keinginan si iblis, melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah, bukan melakukan perintah-perintahnya, itu kita pendusta. Bapa dari segala dusta itu kamu tahu siapa? Ya, bagus sekali, pintar sekali Anda. Itu Yohanes 8 ayat 44, yaitu si Lucifer, iblis, bapa segala pembohong. Jadi kalau ada orang suka berbohong atau berbohong
Ya kadang-kala mungkin kita terjerat juga di situ. Tapi bertobat kalau kita sampai apa? Tapi kalau kita sampai berbohong terus menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita, yaitu kita melakukan kehendak Bapa, segala dusta yaitu setan, dan kebenaran tidak ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita ingin mengalahkan dunia ini, hiduplah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Kristus, dan hiduplah dalam kasih, dan yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, apa yang tidak bisa kita lakukan? Kita punya mimpi, kita punya harapan, Allah itu akan mengabulkan segala mimpi dan harapan kita. Makanya bermimpilah yang besar, bermimpilah yang luar biasa. Karena apa? Kita akan mengalahkan dunia ini. Dan Tuhan akan nyatakan ketika Abraham percaya, Allah memberikan hal yang besar kepada dia. Bahkan firman Allah, kalau engkau bisa menghitung bintang-bintang di langit itu, seperti itulah banyaknya generasimu. Dan saat ini saya termasuk generasinya. Haleluya. Kalau engkau bisa menghitung pasir di tepi pantai, sebegitu banyaklah keturunanmu. Haleluya. Itu sebabnya dia dikatakan Bapa orang percaya. Jadi kalau engkau percaya, Bapakmu itu adalah Abraham. Ya, karena dia adalah Bapa orang percaya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dia banyak kali melakukan kesalahan, dia banyak kali melakukan pelanggaran. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak luput dari dosa dan salah, tetapi yang mau saya katakan, dia tidak tinggal dalam dosanya. Dia hanya jatuh dalam dosa sesaat, lalu kemudian dia berbalik dan dia mengakui kebesaran Allah. Ada orang mengatakan bahwa Abraham itu beragama. Tidak, ya, dia orang belum mengadakan pada masa Abraham itu belum ada agama Kristen, agama Islam, belum ada. Kita mengenal Kristen itu di mana pada masa gereja di Antioquia ada Kristen. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, melakukan apa hari ini. Saya terus mencantumkan hal-hal tentang kebenaran karena saya ingin terus kita mengingat bahwa hidup dalam kebenaran itu penting, walaupun dengan cara-cara yang berbeda. Tapi saya katakan penekanan saya dalam hidup dalam kebenaran itu sangat penting dan sangat penting dalam kehidupan ini, supaya kita menjadikan kebenaran itu menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Sehingga ketika itu menjadi gaya hidup kita, apa yang tidak menyenangkan hati Allah lakukan, apa perintah Allah yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah dalam kehidupan ini, kita akan tidak lakukan itu. Karena apa? Kita hidup dalam kebenaran. Ini kalau ada orang, mari kita memberontak kepada negara. Mari kita memberontak kepada negara. Ada orang mengajar seperti itu. Ya, kita harus mengisi kemerdekaan ini. Kita harus membuat sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini. Kita harus melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kita harus mengerjakan hal yang terbaik bagi bangsa ini. Loh, mengapa kita melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab? Allah ingin kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau ada pemerintah kita yang salah, kita doakan. Bagi Anda yang pintar untuk mengkritisi dan memberikan solusi, lakukanlah. Tapi kalau nggak bisa, mari kita doakan bangsa kita. Bukan malah kita hasut orang lain untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan riot seperti keinginan setan itu, keributan, kekacauan, pembinasaan, dan melakukan keinginan dosa dan lain sebagainya.
Itu mah keinginan setan. Tapi keinginan Tuhan supaya kalau ada negara, katakanlah pemimpin kita salah, ya udah selayaknya kita bagi yang punya akses ke itu untuk bisa memperingatinya, untuk bisa memberikan solusi. Kalau nggak bisa, kita berdoa, mendoakan supaya apa? Semua berjalan dengan baik. Nggak ada manusia yang sempurna, pasti ada kelemahan dan kekurangan. Dan itulah sebabnya orang-orang dekatnya ada, penasehatnya ada, pemberi pertimbangan ada, supaya dia tidak tersesat. Jadi lalu kita dari luar seenak-enaknya ngomong, itu namanya tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hal-hal yang salah kita temukan, mungkin kita bawa di dalam doa supaya apa? Semua berjalan dengan baik. Dan kalau yang mau melakukan kekerasan, kita sebagai tokoh-tokoh agama seharusnya katakan tidak boleh seperti itu. Doakan pemimpin kita. Mari kita dukung pemerintah kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak baik, kita bisa bersuara, kita bisa menyuarakan sesuatu. Seperti orang percaya harus menyuarakan suara kenabiannya, suara kebenarannya, suara keadilannya. Semua saya yakin kita punya hal itu. Jadi hidup dalam iman kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mengalahkan dunia ini, bukan karena iman kita sendiri, bukan. Iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Allah. Sehingga ketika kita memiliki iman kepada Allah, kita mengalahkan yang jahat, si jahat itu. Kita mengalahkan setan dan pekerjaannya. Itu kan setan itu banyak, pekerjaannya juga mengganggu orang. Ada yang ada yang mempromo seks, ada orang-orang yang mencerat, dikasih pekerjaan lalu kemudian dijual, ada yang diiming-imingi pekerjaan yang bagus tapi kemudian dimasukkan kepada prostitusi, penjualan wanita-wanita. Kau dilahirkan dari mana kalau engkau sampai hati melakukan itu? Kau dilahirkan dari mana? Bukankah engkau dilahirkan dari seorang ibu? Bertobatlah, hargai wanita-wanita seperti ibumu yang melahirkan engkau, yang memberikan nyawa kehidupan. Mengapa kau mengeksploitasi? Kalau engkau belum bisa, datang kepada Yesus supaya imanmu mengalahkan dunia ini, mengalahkan keinginan dan hawa nafsunya, dan engkau tidak melakukan pekerjaannya. Tapi kalau engkau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, engkau tidak bisa mengalahkan. Engkau terus akan berjalan dalam lingkaran setan dan keinginannya. Lalu kemudian engkau mengalahkan kalau engkau beriman kepada Dia. Iman yang mengalahkan dunia ini adalah iman yang tertaut kepada Kristus, kepada Allah, dan hidup dalam kebenaran. Lalu kemudian hidup dalam kasih. Nah, mengalahkan dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Aduh, dunia ini ya, saya katakan penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan perselisihan, pertikaian, kebencian, sakit hati, dan lain sebagainya. Hal-hal kepahitan, dendam, amarah, itu akan selalu kita pelihara dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau kita hidup di dalam iman yang mengalahkan dunia ini, wow, saya yakin dan percaya kita akan terus dibuat exciting. Sekalipun mungkin di lingkungan kita ada banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi kita tidak akan sampai terlibat di dalamnya. Setidak-tidaknya Anda terlibat dalam mendoakan generasi ini. Jadilah seperti Nehemia ketika dia mendengar berita tentang tembok Yerusalem yang meroboh. Dia ingin membangun tembok Yerusalem itu, dan kemudian Raja memberikan anugerah kepada dia untuk bisa memperbaikinya. Dan kalau engkau mendengarkan berita-berita yang tidak baik, kasus-kasus perceraian, apa yang engkau lakukan? Berteriaklah, nyatakan. Apalagi orang-orang percaya, jangan sampai bercerai. Allah bukan keinginan Allah. Walaupun sulit-sulitnya hidup hari-hari ini, tetaplah berpegang pada firman Allah. Tetaplah percaya kepada Tuhan.
tetaplah hidup dalam kebenaran dalam Tuhan, hidup dalam kasih. Karena kita punya iman yang mengalahkan dunia ini, yang mengalahkan dunia dan segala keinginan dan hawa nafsunya, yang menjerat untuk supaya kita menyerah, menjerat supaya kita tidak mempercayai kekuatan Tuhan, tidak mempercayai kehebatan Tuhan, tidak mempercayai Allah mampu melihara dalam situasi dan kondisi apapun. Kita sudah bisa buktikan selama 1 tahun, hampir 2 tahun ini, di tengah-tengah kesulitan yang sangat luar biasa, tapi pemeliharaan Allah masih tetap bagi kita, orang-orang yang percaya. Kita tidak bisa pungkiri ada banyak kejahatan di luar sana yang meningkat dan bertambah-tambah. Bahkan orang-orang percaya ada banyak juga yang terlibat dalam dunia kejahatan. Karena apa? Iman mereka bukan iman yang mengalahkan dunia ini. Mereka hanya percaya kepada Yesus karena ada sesuatu. Karena hanya berkat-berkatnya yang mereka imani, berkat kemurahannya. Tapi ketika ada badai, mereka menyingkir. Sementara kalau engkau imanmu benar, imanmu sungguh-sungguh, iman itu mengalahkan dunia, iman itu mengalahkan setan, iman itu mengalahkan iblis, iman itu yang mengalahkan. Dan iman yang mengalahkan dunia itu hanya ada ketika engkau mau percaya, hidup percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, lalu hidup beriman kepada Allah yang mengasihimu, yang melindungimu, yang menjagaimu. Puji nama Tuhan. Jadi hiduplah di dalam iman yang mengalahkan dunia ini. Kalau engkau hidup dalam iman yang mengalahkan dunia, badai apapun, godaan apapun, setan apapun datang, dunia apapun yang datang dalam diri, kau akan mampu mengalahkannya. Sebab firman Allah katakan, kita memiliki iman yang mengalahkan dunia ini. Itu bukan hanya sekedar slogan, tapi ketika engkau memiliki keempat hal ini yang sudah saya sebutkan di atas tadi, maka engkau akan menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa di surga, karena engkau anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kami ingin iman yang mengalahkan dunia ini, Tuhan, supaya kami ketika kami susah, kami tidak perlu bersungut-sungut. Ketika kami sakit, kami tidak perlu untuk mempersalahkan siapapun, tetapi kami bisa menggunakan iman kami. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, dan kami percaya bahwa kekuatan-Mu sangat luar biasa. Engkau the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa, dan kami yakin dan kami percaya ketika kami susah, Engkau Allah yang menyatakan kemurahan-Mu dan berkat-Mu. Iman kami akan mendatangkan kemurahan-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Iman kami pula lah yang menarik segala kasih karunia Tuhan, karena kami percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Kami percaya, kami hidup di dalam kasih-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami hidup beriman kepada Allah yang sudah mengasihi kami. Puji nama Tuhan, dan terima kasih Bapa di surga. Dan kami percaya iman itulah yang perlu kami miliki. Dan hamba-Mu berdoa supaya iman, sebagaimana hamba katakan tadi, hamba berdoa sebelum menyampaikan firman Allah ini, doa hamba supaya ketika mereka mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, mereka memiliki iman yang mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa. Dan itu hanya bisa apabila Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki keempat hal ini dalam hidup mereka. Maka saya yakin dan percaya iman mereka bukan iman abal-abal, bukan iman kerupuk, bukan iman angin-angin, bukan iman kaleng-kaleng, tapi iman yang mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa. Mengusir setan, menghancurkan pekerjaan setan di dalam nama Yesus, menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh di dalam nama Yesus, melakukan banyak hal, mujizat-mujizat Allah dalam nama Yesus. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dilakukan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Dan menarik belas kasihan Allah turun atas kota, atas bangsa, atas negara, atas bangsa-bangsa, karena iman. Terima kasih Bapa di surga. Kami bangga percaya kepada-Mu, kami bangga hidup dalam kasih-Mu, kami bangga hidup dalam kebenaran-Mu, kami bangga hidup mempercayai Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur
kami berterima kasih. Dan Engkau Allah yang menjadikan orang-orang muda yang beriman, yang punya hidup iman yang mengalahkan dunia ini. Orang tua, remaja, anak-anak muda, siapapun kami, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kami, menerima Bapa sebagai Bapa kami, maka kami adalah orang-orang yang mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sehingga itu tampak dari perbuatan kami sehari-hari, dari perkataan kami sehari-hari di dalam kehidupan ini. Terima kasih sehingga kami boleh menjadi garam-Mu, menjadi terang-Mu dalam dunia ini. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan bagi mereka-mereka yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Engkau tolong mereka. Bagi mereka yang mau bertobat, Tuhan tolong mereka. Dan bagi mereka yang mau hidup dalam terang dan kebenaran, Tuhan tolong mereka semuanya. Kami ditolong oleh Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa kekuatan Tuhan. Kami akan kalah dengan dunia ini kalau kami mengandalkan kekuatan kami, kesembuhan kami, kehebatan kami. Tapi bila kami hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, kami yakin dan percaya kamilah yang mengalahkan dunia ini. Dan terima kasih, dengan iman kami menggerakkan dunia ini. Dengan iman kami menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan dan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan malam ini apabila Anda mau beristirahat, selalulah berdoa. Dan bagi Anda yang sudah menerima Yesus, saya ucapkan selamat. Dan bagi kita yang menerima anugerah Tuhan, teruslah menerima kebaikan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, saya bersyukur kepada Anda kalau Anda mau men-subscribe, dan juga saya bersyukur bagi Anda yang mau men-share. Kalau Anda tidak bisa menyampaikan perkataan Anda cukup berbagi dengan teman-teman Anda yang Anda kenal, apalagi yang sedang mengalami masalah. Ada banyak di dalam khotbah-khotbah saya yang 400 lebih itu bisa menguatkan yang lain. Saya menerima ucapan-ucapan yang itu menjadi sebuah kekuatan bagi saya untuk terus melayani. Baik di-subscribe ataupun tidak di-subscribe, saya tetap akan melayani dan berupaya memberikan yang terbaik guna memuliakan Allah, Raja di atas segala raja. Saya sadar saya tidak bisa mentobatkan seorang pun, tapi saya tetap yakin bahwa Roh Kudus Allah Yesus itu akan mampu menginsapkan dunia akan dosa. Puji nama Tuhan, dan biarlah firman Allah terus menyala dalam kehidupan kita. Dan apabila kita tidak bisa tidur, ingatlah bahwa firman Allah senantiasa bisa menguatkan kita. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dan saya mau katakan kepada Anda pengedar narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu. Pengguna narkoba, datang kepada Yesus. Engkau bisa dipuaskan tanpa menggunakan narkoba, tanpa Anda merokok pun Tuhan bisa puaskan kehidupan Anda. Ketika kepuasan daripada Tuhan mengalir dalam hidup Anda, yang Anda perlukan itu tidak lagi hal-hal dunia ini. Anda perlu bekerja, betul. Anda perlu menafkahi hidup. Anda perlu bekerja keras. Alkitab katakan bahwa engkau diberkati, menikmati hasil jerih payahmu, itu karena Tuhan. Tapi bukan pekerjaan yang kotor, bukan pekerjaan yang melawan pemerintah. Bukan. Tapi pekerjaan yang sungguh-sungguh Anda lakukan di dalam terang dan kebenaran firman Allah. Jadi, datanglah kepada Yesus. Tuhan sangat mengasihimu, mencintaimu, tapi Dia tidak suka akan perbuatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Katakan ya terhadap narkoba, katakan ya terhadap kebenaran firman Allah, dan katakan tidak terhadap narkoba. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya.